Assalamualaikum. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3, kelas 12 MIPA 5, SMA Negeri 1 Tarakan akan berbagi materi mengenai asam alkanoat. Yuk kita simak penjelasannya. Asam alkanoat. Asam alkanoat atau disebut juga asam karboksilat merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus karboksil COOH. Gugus karboksil COOH merupakan gabungan dari gugus karbonil CO dan gugus hidroksil OH. Struktur umumnya adalah RCOOH, di mana COOH adalah gugus karboksil dan R adalah gugus alkil. Senyawa asam karboksilat memiliki rumus umum CnH2nO2. Senyawa asam karboksilat dapat berupa rantai lurus maupun rantai bercabang. Kita bahas penamaannya menurut aturan IUPAC, dimulai dari rantai lurus dulu. Karena merupakan senyawa asam, penamaan asam karboksilat selalu diawali dengan kata asam. Kemudian diikuti dengan nama rantai utamanya atau kananya dan ditambah akhiran oat, atau lebih mudah diingat dengan asam alkanoat. Perhatikan beberapa senyawa asam karboksilat berikut ini. Ingat, penamaannya selalu diawali dengan kata asam, kemudian diikuti dengan nama rantai utamanya atau nama alkananya, dan ditambah akhiran oat. Senyawa pertama terdapat satu atom karbon, yang berarti nama alkananya adalah metana, namun akhiran A diganti dengan oat, maka namanya menjadi asam metanoat. Lalu senyawa kedua yang terdiri dari dua atom karbon, jika nama alkananya adalah etana, maka senyawa ini namanya menjadi asam etanoat. Begitupun senyawa ketiga, dengan 3 atom karbon, namanya menjadi asam prop. Untuk jumlah atom lainnya, cara penamaannya juga sama. Tinggal diawali dengan kata asam, dan mengganti akhiran A dari nama alkananya menjadi akhiran oat, seperti pada tabel. Selanjutnya yaitu penamaan asam karboksilat menurut aturan IUPAC untuk rantai bercabang. Penamaan dimulai dengan menentukan rantai utama, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Pada senyawa berikut, rantai utamanya memiliki 5 atom karbon, maka nama rantai utamanya adalah pentanoat. Langkah kedua adalah memberi nomor atom-atom karbon pada rantai utama. Pemberian nomor dilakukan mulai dari atom karbon pada gugus karboksil yang selalu berada di ujung rantai utama. Maka penomoran senyawa ini dimulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah pemberian nomor, langkah berikutnya kita tentukan cabangnya. Pada senyawa ini terdapat cabang CH2CH3 atau disebut etil pada atom karbon nomor 2. Langkah terakhir kita beri nama senyawanya. Diawali dengan kata asam diikuti oleh nomor cabang, lalu nama cabang, dan yang terakhir adalah nama rantai utama dengan akhiran oat. Maka nama senyawa ini adalah asam 2-etil pentanoat. Selanjutnya, kita bahas bagaimana penamaannya jika memiliki cabang lebih dari satu. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Cari rantai utamanya terlebih dahulu. Pada senyawa berikut, rantai terpanjangnya memiliki 5 atom karbon. Bisa lurus atau bisa juga belok ke atas seperti ini. Karena ada 5 atom karbon, nama rantai utamanya adalah pentanoat. Sekarang, kita beri penomoran seperti tadi. Jika sudah, selanjutnya kita cari cabangnya. Pada senyawa ini ada 2 cabang CH3 atau disebut metil pada atom karbon nomor 3 dan 4. Jika cabangnya sama, kita beri awalan mo, no, di, tri sebanyak jumlah cabang yang sama seperti pada tabel. Lalu ada cabang lain yaitu CH2CH3 atau disebut etil pada atom karbon nomor 2. Jika terdapat cabang yang berbeda seperti ini, maka dituliskan berdasarkan abjad. Karena abjadnya lebih awal dari M, maka etil ditulis lebih dulu, sehingga nama cabangnya adalah 2-etil 3,4 dimetil. Sekarang kita tulis namanya sesuai dengan urutan seperti ini. Maka nama UVEC senyawa ini adalah asam 2-etil 3,4 dimetil pentanoat.
Sekarang kita akan bahas tata nama trivial asam karboksilat. Penamaan trivial asam karboksilat juga diawali dengan kata asam. Kemudian diikuti nama rantai utama yang ditulis sesuai dengan jumlah atom karbon dan ditambah akhiran -at. Jika rantai terdiri dari satu atom karbon disebut form, sehingga senyawa ini nama trivialnya adalah asam format, atau bisa juga disebut asam formiat. Senyawa ini juga disebut asam semut, karena banyak terdapat pada sengat semut. Kalau rantai terdiri dari dua atom karbon disebut aset, sehingga nama trivialnya menjadi asam asetat. Senyawa ini sering disebut asam cuka. Kemudian, jika 3 atom karbon disebut propion, kalau 4 atom karbon butir, kalau 5 atom karbon valer, dan 6 atom karbon kapro. Nama trivialnya tinggal diawali dengan kata asam dan ditambah akhiran -at. Selanjutnya, kita bahas penamaan asam karboksilat rantai bercabang. Perhatikan senyawa asam karboksilat berikut. Langkah pertamanya masih sama, yaitu dimulai dengan menentukan rantai utamanya. Senyawa ini, rantai karbon terpanjangnya adalah 4 atom karbon, bisa lurus atau bisa ke bawah seperti ini. Berarti, nama rantai utamanya adalah butirat. Kemudian, kita lakukan penomoran. Penomoran, menurut aturan trivial, dilakukan menggunakan angka Yunani seperti ini. C alpha dimulai dari atom C pertama yang mengikat gugus fungsi COOH. Maka penomorannya adalah alpha, beta, gamma. Setelah penomoran, kemudian kita tentukan nama cabangnya. Pada senyawa ini ada 2 cabang CH3 atau disebut metil pada atom karbon alfa dan beta. Jika cabangnya sama, jangan lupa kita beri awalan mo, no, di, tri sebanyak jumlah cabang yang sama. Karena senyawa ini memiliki 2 cabang yang sama, yaitu metil pada atom karbon alfa dan beta, maka kita tulis alfa beta dimetil. Selanjutnya, kita tulis namanya sesuai dengan urutan, yaitu asam, kemudian nomor cabang, menggunakan angka Yunani ya, lalu nama cabang dan nama rantai utama ditambah akhiran -at. Maka, nama senyawa ini adalah asam alfa beta dimetil butirat. Perlu kita ingat juga, jika menemukan cabang lebih dari 1, namun gugus cabangnya berbeda, maka cara menuliskannya harus sesuai abjad. Sifat kimia dari asam alkanoat atau asam karboksilat. Yang pertama, asam lemah. Yang kedua, reaksi yang terjadi tergolong reaksi netralisasi. Yang ketiga, dapat bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester atau reaksi esterifikasi. Yang keempat, dapat dioksidasi menghasilkan CO2 dan H2O. Yang kelima, dapat bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Sifat fisika dari asam alkanoat atau asam karboksilat. Yang pertama, merupakan senyawa polar. Yang kedua, titik didih tinggi karena mempunyai ikatan hidrogen. Yang ketiga, senyawa dengan atom C1 sampai C4 mudah larut dalam air. Yang keempat, makin banyak cabang kelarutannya dalam air semakin berkurang. Yang terakhir, kita bahas kegunaan asam karboksilat atau asam alkanoat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada asam format atau disebut dengan asam metanoat, yang juga dikenal asam semut, merupakan cairan tak berwarna dengan bau yang merangsang. Biasa digunakan untuk pembasmi hama, industri tekstil, dan penggumpalan lateks di perkebunan karet. Yang kedua, asam asetat atau nama lainnya asam etanoat, yang dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama asam cuka. Asam cuka ini banyak digunakan sebagai pengawet makanan dan penambah rasa makanan. Yang ketiga ada yaitu asam sitrat, biasanya digunakan untuk pengawet makanan dan penambah rasa masam pada makanan dan minuman ringan. Yang terakhir ada asam stearat.
Asam ini berbentuk padat berwarna putih. Dalam kehidupan sehari-hari terutama digunakan untuk membuat lilin. Sekian pembahasan mengenai asam karboksilat. Semoga dapat membantu kita untuk belajar. Terima kasih.